Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Adri Saputra. Nama saya Adri Saputra. Ini konten pertama saya tentang sharing bisnis, ya, sharing-sharing usaha atau perdagangan ya. Kemarin konten saya tentang ikan, tentang memancing atau ikan-ikan hias, ikan predator. Kali ini saya ganti channel. Saya teruskan channelnya, saya ganti konten lebih untuk membahas sharing-sharing seputaran bisnisnya atau usaha ya, bisnis, usaha, perdagangan. Disinilah khususnya untuk pemula ya, karena saya juga kebetulan juga pemula ya, pemula. Jadi mungkin saya belum begitu berkembang, di tahap masih mau proses berkembangnya. Jadi kita masih pemula ya. Oke kawan-kawan, yang mau saya sharingkan tentang bisnis ikan ya. Saya pernah bisnis ikan laut di Medan, di Belawan. Terus saya jual ke pasar ya. Jadi saya mau sharingkan ini, mungkin ada kawan-kawan di sana yang kebingungan, kawan-kawan mungkin punya waktu, punya modal, tetapi bingung mau bisnis apa. Ini ikan ini juga menjanjikan ya, hanya saja memang kalau kita tanggung, modalnya tanggung, artinya kita tidak ada angkutan seperti pickup, maka bisnis ini sangat melelahkan ya. Tapi namanya merintis, memang bolehlah bersakit-sakit kita dahulu ya kan. Oke, cocok kan kawan? Jadi begini, bisnis ikan banyak orang bingung memulainya, banyak karena mereka belum menjalani ya. Jadi karena saya pernah menjalani, jadi saya tidak bingung ya. Coba bermain kita ke Belawan, kita datang ke Belawan ya. Mudah-mudahan model Belawan di sana itu welcome ya kawan-kawan. Yang saya tahu ya, yang saya pernah jalani, Belawan itu welcome ya. Siapa saja yang mau berbelanja ke sana boleh, mau yang muda, yang tua, yang modalnya kecil, yang modalnya besar, yang kaya, yang miskin, boleh di sana berbelanja. Yang penting ada uangnya ya untuk berbelanja ke sana ya, karena memang di sana apalagi kita masih di awal-awal merintis, di awal-awal memulai, pasti pedagang-pedagang di sana, pebisnis-pebisnis di sana atau pengusaha-pengusaha di sana minta uang cash ya. Kita belum bisa boleh bon, jadi kita pembayarannya cash. Jadi kan kawan, masuk saja ke gudang-gudang yang ada di Belawan sana. Nanti ada beberapa gudang di sana, kawan-kawan bisa cek dulu. Jika gudangnya ramai, berarti tandanya gudang tersebut ada kegiatan bongkar ikan ya, atau bongkar ikan ya, dari kapal atau dari bot ke gudang ya. Nah, itu ikan bakal dilelang itu kawan-kawan. Itu ikan akan dilelang nanti di situ pemborong-pemborong, pebisnis ikan tadi berkumpul, kemudian pengusaha dari pemilik ikan tersebut, oke besarnya pemilik perusahaan tersebut akan melelang harga ikan tersebut. Misal ikan yang naik nanti dari bot, dari kapal udah dinaikkan ke gudang, terus dinaikkan ke meja pelelangan. Nanti mereka pelelang tersebut akan melihat bentuk ikan tersebut. Nanti dia akan tolak ke pemborong-pemborong seperti kita, berapa bisa terima jenis ikan ini gitu, harga berapa. Nah, baru nanti beberapa pemborong-pemborong lain kita yang seperti kita gini akan saut-sautan. Ada yang minta 9.000, baru kemudian 9,5, baru kemudian ada lagi 10.000. Ketika udah harga tersebut sampai di titik target harga ya, maka si bos perusahaan tersebut akan menetapkan harga ikan tersebut. Misal 10.000, habis dari 10.000 tak ada lagi penaikan harga, tak ada lagi permintaan untuk menaikkan harga, karena kebetulan pemborong-pemborong di sana itu pun sudah memahami jenis ikan ya kawan-kawan ya. Mungkin kita pemula, kita bisa mendengar dulu, mengikut mereka ya, berapa harga tertinggi kita ikut aja dulu ya. Atau bolehlah satu hari kita mendengar dulu, melihat ya. Jadi di harga 10.000 tadi, 10.000. Oke. Ada lagi, nggak ada lagi yang up harganya, maka deal ikan itu di harga 10.000. Barulah berapa tak? 5 tak. Baru kita minta 2, misalnya kita mau memulai, kita minta 1 atau 2 tak dulu, 2 tak gitu. Satu taknya berat 50 kilo ya kawan-kawan. Untuk satu tak pelangkis ikan itu beratnya 50 kilo. Berarti kalau 2 tak kita pesan 100 kilo kurang lebih ya. Setelah itu proses teknis kerjanya ya kawan-kawan, teknis belanja dan menjualnya ya. Kalau untuk proses pemakingan ikannya supaya tahan, supaya awet, itu kawan-kawan bisa bertanya ke pedagang, pemborong-pemborong yang ada di sana, atau nanti saya juga akan sharingkan ya tentang agar ikan itu bertahan
sampai ke esok hari. Ini kita bahas tentang bisnisnya dulu ya. Jadi setelah kita dapat ikut lelang dan kita dapat ikan 2 tak. Ikan ini kita bawa pulang ke rumah, ya kan? Kita bawa pulang ke rumah, baru besok subuhnya kita bawa ke pasar. Jika di pasar kita belum ada meja, belum sewa meja atau tempat, mungkin kita bisa berjualan secara liar ya. Cuman kalau subuh secara liar mudah-mudahan masih bisa lah kita kondisikan ya kan. Kalaupun ada nanti preman-preman atau yang minta uang ini ya kita mengerti lah, namanya kita liar ya kan. Kita berikan 10.000 atau 5.000 ya kan, berapa cocoknya lah. Jadi kita jual ke pasar, sampai di pasar kita jual. Udah, ini ikan tersebut kawan-kawan, ini peluang nih. Ikan tersebut kalau hanya 2 tak yang kawan-kawan bawa dari pelabuhan Belawan, tapi di pelelangan ya, kawan-kawan belanjanya ikut pelelangan ya. Untuk 2 tak 100 kilo ini, saya jamin kalau kawan-kawannya bawa ke pasar, ke pajak, 1 jam habis itu ikan. Ya, 1 jam kurang lebihnya. Tapi dengan catatan kawan-kawan sampai di pasar itu pukul 3. Pukul 3 sampai di pasar, di pajak, pukul setengah 4-nya atau pukul 4-nya kawan-kawan udah siap untuk menjuali. Pukul 3 sampai beres-beres persiapan. Pukul setengah 4 kawan-kawan harus sudah start untuk menjual, harus sudah bisa melayani. Jadi pukul 5 sampai setengah 6 itu saya yakin dagangan kawan-kawan itu akan ludes. Jadi cari pasar yang model pasarnya ramai di subuh hari ya, di pukul 3 ya. Jangan pasar yang berjualan start mulai pukul 7 atau pasar-pasar modern ya. Kalau pasar-pasar modern itu start mereka buka pajaknya aja pukul 7. Itu kita target pasar kita kurang pas untuk berjualan jika kita mau putarannya cepat ya. Jadi kita cari pasar yang pukul 2 malam, pukul 1 malam, pedagang-pedagang sayur itu udah banyak. Nah, kita jualannya ke situ. Karena yang jual-jual retail atau kedai-kedai sampah itu akan belanja di pukul 3, pukul 4, pukul 5. Mereka udah ramai itu kawan-kawan, udah ramai. Jadi target pasar kita ini orang-orang yang seperti itu, yang kedai-kedai sampah ini. Karena mereka sekali belanja ikannya bisa sampai sedikitnya 5 kilo. Kadang kalau pas ikan yang kita bawa cocok dengan mereka bisa belanjanya sampai 10 kilo, 15 kilo gitu kan. Mudah-mudahan semua jenis ikan laut yang khususnya ikan-ikan yang umum ya, seperti gembong, dencis, tongkol, caru, cumi seperti itu, mudah-mudahan untuk di pasar seperti itu bakal cepat habisnya kawan-kawan, akan laris yang umum, ikan umum seperti itu. Dan sekali beli mereka minimalnya pasti di 5 kilo sedikit-sedikitnya, karena memang mereka penjual yang untuk buka subuh. Nanti pembeli-pembeli di kedai mereka orang-orang yang mau pergi kerja, yang mau bontot, yang suaminya mau bontot, yang anak-anaknya mau sekolah. Itu target pasar mereka jualan. Sementara target pasar kita tadi orang-orang kedai tersebut. Jadi harus cepat ya kawan-kawan ya kalau mau bermain ya. Jangan bukanya kita sampai di pasarnya pukul 6. Kalau kita sampai di pasar pukul 6, percayalah, maka kita akan sulit untuk menghabiskan ikan yang 100 kilo tadi. Kemungkinan kalau untuk menghabiskan 100 kilo, kalau kita startnya pukul 6, bisa ke pukul 6 sore nanti baru habis ikan tersebut. Tetapi kalau kita startnya pukul 3, setengah 4 kita udah siap untuk melayani, saya yakin pukul 6 pasti selesai itu dagangan ikan yang kalian bawa kawan-kawan. Karena saya pernah mengalami dan saya sudah berulang mengalami hal tersebut. Saya pelajari, saya coba, saya baca pasar, dan memang betul. Insya Allah lah, kalau kawan-kawan tidak mau mencoba, coba dulu 1 tak. Kalau kawan-kawan tidak percaya, ini saya sharing peluang bisnis yang pernah saya jalankan ya, yang pernah saya alami, saya jalankan, saya aplikasikan, sehingga saya bisa sharing ke kawan-kawan, agar kawan-kawan yang kebingungan tadi, yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin punya modal, punya waktu, tetapi bingung mau bisnis apa, silahkan terjun ke bisnis ikan ini kawan-kawan, ikan laut. Mungkin kawan-kawan berada tinggal di mana. Kalau misalnya di Medan seperti saya, kawan-kawan bisa belanjanya ke Belawan. Ke Belawan dulu, jangan kirim-kirim dari Tanjung Balai, jangan kirim dari pelabuhan lain-lain, gak usah. Kita langsung ke Belawan aja, karena kita kalau langsung ke Belawan, kita bisa melihat kualitas ikannya, harga ikannya kita langsung bisa kita pilih. Kalau kita dari pelabuhan-pelabuhan lain, kita kejauhan dari Medan, sehingga ikan-ikan yang dikirim dari luar kota tersebut
bisa tidak sesuai dengan target pasar kita atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Namanya kita baru pemula, kita baru mulai, otomatis kita harus jaga kualitas karena target pasar kita kita masih membaca pasar nih gitu. Jadi intinya ambil yang bagus-bagusnya aja dulu. Kecuali nanti kita sudah berlangganan, sudah besar, ada mungkin pelanggan-pelanggan kita yang minta, "Mas, saya bawakan ikan jangan yang mahal-mahal." Kemungkinan kita bisa ambil ikan yang tidak kualitas A-nya ya, grade A-nya ya. Kalau ini kita ambil untuk grade A-nya aja dulu, yang kualitas supernya aja dulu. Kita bermain di situ aja ya. Kalau bisa pun seterusnya bermain di kualitas super, kawan-kawan. Jadi itu tadi kawan-kawan. Nah, saya rangkum ya. Pertama kawan-kawan, cari dulu pasar. Tentukan dulu pasarnya. Pasarnya misalnya pasar mana? MMTC. Kalau di Medan ya, MMTC, Pasar Induk, Sentral, Seram ya, atau Deli Tua, atau Simpang Limun. Nah, ini pasar-pasar besar di Medan. Kawan-kawan bisa pelajari dulu cara mainnya di sana. Mungkin subuh pukul 2 kawan-kawan main dulu ke pasar-pasar sana. Nanti lihat penjual-penjual ikan itu, tanyakan pada mereka kalau kita mau ngambil meja, kalau kita mau sewa meja, sewa lapak berapa ya, kan gitu. Nah, setelah cocok dengan budget kita, ya kan, baru setelah kita tahu duduk meja kita di mana, walaupun yang resmi atau liar, cari tahu dulu intinya tempat bakal kita jual ya. Baru kemudian setelah dapat tongkrongan kita, target pasar kita tadi, tongkrongan, baru kita cari tahu, kita bermain ke Belawan. Kita main ke Belawan. Sampai di Belawan, masuk di gudang-gudang. Di Belawan itu di Gabion ya kawan-kawan. Masuk ke gudang-gudang, gudang A, gudang B, kalau nggak salah saya nama-nama gudang di Belawan itu ada gudang Horas, ada gudang Janda, ada gudang apa lagi ya? Lupa saya. Karena cukup lama saya sudah tidak bermain di situ. Pokoknya banyak itu kawan-kawan. Ada lebih dari 5 gudang yang operasi pembongkaran pelelangan ikan di sana kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bermain setelah udah tahu tadi pasarnya di mana, kawan-kawan bermain ke Belawan cari ikannya. Terus sistem jualnya bermain di subuh. Start dari mulai setengah 4, dari pukul 3 kita sudah ada di lokasi. Start setengah 4 harus sudah menjual. Insya Allah kawan-kawan, untuk bisnis ini, untuk usaha ini, saya yakin kawan-kawan tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan penghasilan. Kalau untuk penghasilan 200.000, 300.000 itu langsung dia bisa dapat kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tidak perlu bingung untuk merintisnya. Kalau untuk lebih besar lagi nanti penghasilannya, artinya kawan-kawan harus bisa besar lagi bawaannya, bawaan kualitas tersebut, bawaan bahan tersebut. Misal biasa kawan-kawan bawa 100 kilo, kalau kurang hasilnya 200-300 ribu, kawan-kawan mungkin bisa bawa 200 kilo, 300 kilo, 500 kilo. Intinya sambil berjalan aja, merintis, pelajari, bawa sikit dulu, pelajari, kelang-kelang 3 hari nanti bagaimana, apakah bisa dikembangkan, kembangkan. Tapi itu pun nanti kalau tapi jangan lupa kawan-kawan ya, untuk perdagangan seperti ini, bisnis seperti ini, itu kita harus bisa membaca pasar juga kawan-kawan. Sebenarnya untuk membaca pasar itu nanti biar saja berjalan seiringnya waktu. Artinya gini, ada nanti di masa ikan itu sulit, ikan itu payah, atau ikan itu membeludak. Di situ kawan nanti pandai-pandai di lapangan. Nanti kita bahas tentang itu ya kawan-kawan. Sementara tentang ini dulu, untuk selanjutnya nanti saya akan bahas step selanjutnya ya. Oke. Terima kasih sudah mendengar sharing dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Apa yang saya sharingkan ini yang pernah saya alami, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang bingung mau memulai bisnis atau usaha apa. Mungkin ini salah satu solusi yang bisa membantu kawan-kawan. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, atau ada masukan-masukan atau ada yang salah dari kata-kata saya atau salah dari pembahasan ini, kawan-kawan bisa komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa share channel ini agar channel saya bisa terus berkembang dan saya bisa memberikan sharing-sharing tentang bisnis-bisnis lainnya yang pernah saya jalani atau yang sedang saya jalani atau yang bakal saya jalani ya. Seperti kita pemula-pemula, mudah-mudahan insya Allah saya punya pembahasan tentang bisnis-bisnis buat pemula ke depannya. Jadi kita akan bahas nantinya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.